Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita ngopi dulu. Sedap. Nendang. Kopinya saya lupa ini apa. Tapi rasanya campuran antara nyobain ya, balikin tamani sama Flores ya. Topik yang akan saya bahas dan mungkin sudah saya bahas sebelumnya adalah masih tentang project management atau product management. Nah, ini terkait dengan kesulitan kita mencari orang yang jagoan atau dapat atau bahkan mau ya untuk menjadi project manager. Biasanya engineers nggak mau jadi project manager. Ada juga orang yang mau jadi project manager tapi nggak ngerti nggak mengerti engineeringnya sehingga susah ya. Nah, salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang project manager adalah mengatur sumber daya. Ya memang kerjaannya cuma itu ya, mengatur sumber daya, resources. Resources itu selalu terkait dengan SDM, teknologi itu segala macam. Uang, finansial, waktu ya. Jadi problem engineering banget gitu ya. Ada banyak kegiatan atau problem yang bisa dipecahkan. Nah, tetapi dengan syarat semuanya harus ideal ya, ideal. Itu kalau sains itu ideal. Gini sudah dipecahkan rumusnya, dapat rumusnya ideal. Kalau engineering ada tambahannya, semuanya itu harus jadikan produk dan yang harus selesai dalam waktu sebulan. Nah gitu ya. Jadi itulah yang kita kesulitannya adalah gitu. Memanage resources juga si project manager ini yang salah duanya itu adalah kemampuan untuk membreakdown ya, memecahkan pekerjaan itu menjadi modul-modul atau subtask gitu, kemudian mendelegasikannya. Itu ya, mengkotak-kotakan. Karena kalau semuanya jadi satu kusut ya, jadi dia harus bisa mengkotak-kotakannya sehingga lihat oh ya ini 3 hari dulu, yang ini seminggu, yang ini apa ya. Nah, saya sudah melihat banyak sekali project manager yang gagal, karena tadi ya kesulitan mengatur itu semuanya. Nah, ini kesulitan ditambah lagi dengan karakter dari klien atau ya kita sebut klien ya, klien baik itu dari eksternal, dari perusahaan lain atau user maupun internal ya, klien juga ya. Jadi antara unit gitu ya. Jadi pressure dari klien ini sangat nyata. Klien itu biasanya menekan project manager. Kalau ditanya project manager, kalau project manager nanya saya, Bapak waktu yang lalu nanya, Pak ini harus selesai kapan? Ya kalau ucapan sesungguhnya sih kemarin. Bahasa Inggrisnya yesterday gitu ya. Memang betul demikian, kita pengennya sesegera mungkin. Dari klien pengennya sesegera mungkin. Tapi si project manager tahu bahwa tidak mungkin dia mengembangkan itu, develop itu, menghasilkan itu sekejap ya, atau bahkan secepat mungkin, atau bahkan seminggu, nggak bisa, ini harus 3 minggu misalnya gitu ya. Nah gimana cara menahannya itu? Ekspektasi dari, yang penting adalah ekspektasi dari klien dan kemampuan kita itu ya, jadi memanage ekspektasi. Berikutnya lagi, si klien itu selalu pengennya selalu ya cepat selesai, murah segala macam. Kan kalau kita ada pekerjaan, katakanlah ini pekerjaannya berapa lama, kalian nanya, kita bilang sebulan. Misalnya hitung-hitungan ini ya, murah meriahnya kita menggunakan 3 orang SDM masing-masing 5 juta katakanlah ya. Berarti 15 juta dong ya costnya. Ini kita bilang ini costnya 15 juta sebulan misalnya gitu. Wah murah amat ya, kalau menurut saya murah amat, tapi nggak apa-apa lah, kita ambil for the sake of argument 15 juta sebulan. Oke, sekata si kliennya ini dihitung-hitung, gimana kalau kerjaannya 2 minggu? Nah karena 2 minggu kan berarti setengahnya 7,5 juta. Klien itu nggak sadar ya kalau bahwa setengahnya itu, waktunya setengahnya itu berarti resourcesnya 2 kali lipat ya, at least, sehingga harganya ya bukannya jadi 7,5 juta, tapi dari 15 juta menjadi 30 juta. Naik 2 kali lipat ya, harusnya demikian. Tapi klien nggak mau tahu ya, maunya wah ini lebih murah, lebih cepat selesai. Kalau Anda pergi ke penjahit baju lah misalnya, mau lebaran itu atau apapun ya, Anda membuat baju atau penjahitnya, wah ini sebulan Pak, sebulan Mbak gitu.
Wah ini bisa lebih cepat nggak? Bisa, tapi harganya lebih mahal karena yang lain-lain disingkirkan, prioritasnya naik. Nah itu dia kan ya, bayang harganya jelas lebih mahal kalau lebih cepat. Oke, nah assuming itu bukan masalah harga ya, tapi masalah mengatur schedule. Nah klien juga inginnya itu kita cepat, maka kita selalu berpikiran sprint ya. Ayo besok nih, besok demo ini ada lagi, jadi sprint terus ya. Pada lari kayak lari kencang. Padahal seringkali nggak gitu, sprintnya ada tapi lebih banyak maraton. Ya. Jadi kalau kebayanglah kalau Anda lari 10 km sprint terus, lari kencang terus. Bagi Anda yang pernah lari 5 kilo ya 5 kilo ya lari kencang terus. Nggak mungkin itu ya. Bisa gempor atau terkapar atau pingsan gitu ya. Paling lari kencang tuh 100 meter. Bahkan kalau lihat-lihat ya lari kencang kan 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nggak 5 kilometer gitu ya. Pasti ada ininya maratonnya, ada kita narik nafas dulu. Bahkan kalau yang balapan itu kadang-kadang nggak diterdepan ya, bahwa bahwa kalau kita lari juga, kalau kita lihat ya yang perlombaan atletik jaraknya jauh atau yang balap sepeda juga gitu ya, nggak harus di depan dari awal ya, dia kadang-kadang nunggu dulu maraton dulu, begitu siap dekat terakhir jeng di sprint ya, dikebut gitu ya. Sprint memang demikian gitu ya. Agak ini juga ya, kadang-kadang agak terminologi dalam salah satu aliran ya yang diambil kalau kita menggunakan agile gitu ya, pengembangan software secara agile itu kan ada scrum ya, scrum terus kemudian dilakukan sprint ya, beberapa sprint, wah sprint terus nggak ada gitu, maraton harusnya ada sprint, ada maraton juga gitu ya, atau maratonnya implisit tidak diceritakan tapi sebenarnya maraton. Sebentar, masih ngantuk jadi harus ngopi dulu. Balik lagi gitu ya. Nah bagaimana ngerem supaya kita tahu bahwa kita tidak sprint terus. Kenapa? Karena resources kita ya, SDM kita, engineers kita itu nggak bisa di sprint terus. Kalau di sprint terus mampuslah kita. Nah si project manager yang bagus dia tahu kondisi SDM kita dan kebutuhan dari kliennya, sehingga dia bisa gas rem gitu. Nanti ada komplikasi tambahan kalau pengembangan software tuh, ada yang aneh juga ya. Kadang kalau mau ngebut nggak tambah orang, tetap atau dikurangi malah ya. Fred Brooks ya bukunya Mythical Man Month. Tapi nggak gitu ya. Ada pekerjaan yang memang bisa dikebut ya dengan nambahkan resources, tapi ada juga yang enggak. Contoh ibu-ibu hamil 9 bulan, satu ibu-ibu, 3 ibu-ibu hamil ya 9 bulan juga, tapi 3 ibu-ibu ya. Bukan berarti kalau 3 ibu-ibu hamil jadi 3 bulan, enggak kan, tetap prosesnya sama. Jadi demikianlah, ada pekerjaan yang tetap ya memang time-nya demikian ya. Mungkin keterbatasan teknologi kita misalnya apa ya, saya nggak tahu ya, mungkin kalau semen mengeras gitu kan ya, mungkin butuh waktu, demikian juga makanan mendingin gitu ya, dari panas dingin mungkin dipercepat dengan teknologi, dengan nitrogen bisa lebih cepat ya, sangat gitu ya. Tapi balik lagi ya, intinya adalah gini, satu, dimana kita manage resources, dua, kita melihat ekspektasi klien terus ukur-ukur, ketiga kapan sprint, kapan maraton ya, sehingga PM yang bagus, dia punya troops yang bagus, dia ekspektasi klien bisa diukur, project selesai. Oh iya, ada cara lagi untuk ngerem keinginan klien. Kadang-kadang klien nakal, kadang-kadang klien juga langsung karena PM-nya bagus ya, mungkin ya PM-nya bagus, ngerem terus nih, maka dia mengakses engineer-nya langsung. Kalau aplikasi itu dia mengakses programmernya langsung, si klien bilang programmernya, ini bisa nggak ya tampilannya diginiin, atau database-nya diginiin, atau field-nya ditambahin ini, atau apalah gitu ya. Ini bisa gitu, atau engineers yang ngelola bukan software development juga sama, engineer datangin, ini bisa nggak gini, ini bisa gini nggak. Engineer-nya seringkali tertekan oleh si klien ini ya. Jadi engineer yang bagus diajari untuk mengatakan bahwa oh iya Pak, kalau ada perubahan usulan lewat ke project manager kami dulu ya, ke PM-nya dulu. Nah si PM juga kalau ada perubahan dia akan ngeremnya dengan cara, misalnya salah satu contohnya adalah dengan menggunakan change request ya. Jadi, oh iya Bapak mau perubahan itu, coba Bapak isi form itu di sini, nanti saya periksa, saya diskusikan dengan engineer. Jadi intinya adalah direm ya, direm perubahan-perubahan itu sehingga tujuannya tidak sprint terus ya. Karena kita tahu project kita tidak selalu harus sprint ya, itu ya. Nah balik lagi ke higher levelnya adalah project manager
itu memang susah di Indonesia. Software project manager apalagi ya. Itu adalah sebabnya banyak dari India ya. Makanya kalau kerjaan-kerjaan banyak kerjaan-kerjaan IT atau software, pengembangan software banyak jatuh ke India. Ya begitulah, karena memang banyak project manajernya di sana yang bisa memecah-mecah masalah, membreakdown tasksnya, terus kemudian mengatur resourcesnya, begitulah ya. Masa kita nggak bisa sih ya? Harusnya kita juga bisa. Nah itu dia. Ada ilmunya? Ada. Nah kita bahas di lain kesempatan. Tapi jangan sprint terus ya. Ini juga maraton dulu ya. Minum kopinya juga nggak sprint, maraton malah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.